termasuk item yang sangat penting terhadap menunjang performa mobil. Bahan bakarnya yang keluar dari knalpot ngebul putih. Mungkin udah lebih dari 6 bulan. Untuk 6 bulan kayak gini ya? Ya kayak gitu. Rentetan masalah ini sebenarnya ini gara-gara salah pemilihan bahan bakar atau bagaimana? Wah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Apedia, selamat sore. Masih dari bengkel AHA Motor Yogyakarta, bengkel kesayangan kita. Sobat Apedia, masih dengan informasi-informasi terbaru dari AHA Motor yang akan membagikan pengalaman mereka dan ilmu-ilmunya buat kita semua. Oleh karena itu, tetap tonton terus setiap hari atau mungkin setiap minggu video-video terbaru dari AHA Pedia. Baik, Sobat Apedia, kita akan bergabung bersama Mas Hardi di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Sore Pak, ini Pak. Sore ya? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak, kabarnya? Alhamdulillah, Mas Hardi. Sore kan biasanya bensin banyak Mas mobilnya. Oh. Nah, ini ada solar di sebelah kita nih. Ya, diesel ya. Ini kilang minyak terbanyak di muka bumi itu di bengkel, Pak. Kilang bekas. Tapi bekas. Ya, betul. Ya, ini Pak, di depan kita udah ada filter solar. Oke. Kita kalau bicara mobil diesel itu, yang salah satu item bagian spare part, bagian mobil yang dinamakan spare part yang menunjang performa itu adalah filter. Kalau untuk di mobil-mobil solar ya, mobil-mobil diesel ya, itu dia termasuk ini ada filter ini Pak, filter solar. Filter bahan bakar. Jadi bahan bakar itu kan dia kan disuplai Pak dari tangki. Nah ini dia termasuk item yang sangat penting terhadap menunjang performa mobil. Jadi tarikannya enteng, itu tergantung dari ininya, kualitas filter solarnya. Yang dimaksud kualitas adalah dia ini ada kebuntuan atau tidak. Jadi kan kita bicara masalah endapan dulu Pak, atau masalah bahan bakarnya dulu deh. Bahan bakar dulu ya. Iya, biar kita paham bahwasanya kalau bensin itu kan ada namanya satuannya untuk ini Pak, kualitasnya itu adalah ini oktan nih. Oktan, RON. RON. Betul. Kalau ini namanya setan, Mbak. Setan. Ini agak ngeri, ini ada horor ini. Jadi di depan kita ini udah ada biosolar. Oh, ini biosolar ya Mas ya? Ini biosolar. Biosolar ini kalau kita bicara setan numbernya itu berapa? 48? 48. 48. Terus ada di atasnya itu ada apa Pak? Dexlight. Dexlight ya. 51 setan numbernya. Terus ada terakhir tuh Pertamina Deck. Pertamina Deck itu dia 53 setan numbernya. Nah, kenapa dia perbedaan antara ketiganya itu adalah di warna. Di warna. Jadi semakin pekat ininya, warnanya itu dia menandakan ppm-nya. Jadi ppm itu adalah konsentrasi ya Pak. Konsentrasi atau kekentalan mungkin ya kalau bahasa olinya ya. Nah, itu konsentrasinya dia ini 2500 ppm. Ini biosolar. Untuk yang apa namanya? Dexlight itu 1200 ppm. 1200. Kalau untuk yang Pertamina Deck itu kisaran 300-an. Semakin bening, Pak. Bening ya. Warnanya makin mirip dengan bensin. Makin mirip dengan bensin. Kayak gitu. Jadi kalau yang ini dia bio, ini dia 2500, jadi ibaratnya ini kotorannya ini masih banyak, sulfurnya itu masih banyak. Nah kalau sulfurnya masih banyak, tentunya efeknya nanti kemana? Ke filternya, karena kan filter nanti kan yang akan menyaring Pak. Jadi bahan bakar ini tadi konsentratnya ppm-nya itu semakin banyak, semakin cepat filter solarnya itu kotor. Nah ini kita bisa bicara masalah kotor atau enggaknya, kita bisa ngecek Pak di sini Pak. Ini di depan kini ada filter solar untuk mobil Navara ya. Ini customer-nya nggak mau ganti. Karena kenapa nggak mau ganti? Filter solar ini harganya sesuai dengan nomor partnya Pak. Ini kan ada 7F40B. Ini sebenarnya 740.000. Hati-hati. Kodenya bisa salah. Iya. Ini 16403 7F40B ini 740.000 ada. Yang mahal Mas berarti ya? Ya, yang asli itu harganya 740.000-an Mbak. Nah ini kalau misalnya ganti ini kan disarankan kalau untuk periodical maintenance itu di angka 10.000 sampai dengan 20.000 angkanya. Jadi ya tergantung ini makainya apa nih, apakah Dexlight ataukah Pertamina Deck. Kalau Pertamina Deck bisa 20.000, kalau Dexlight bisa sekitar 10.000 sampai 15. Tapi kalau biosolar itu sebaiknya antara 8.000 sampai 10.000. Biasanya sih berapa tahun? Berapa bulan? Itu Pak paling 6 bulan ya? Harus ganti Pak. Kita bisa ngeliat bagaimana kok harus ganti. Nah kayak gini Pak. Ini adalah
hasil penyulingan, hasil penyaringan yang kita lakukan 4 jam ini Pak. Jadi 4 jam kita cuma bersihin ini doang gara-gara customer-nya nggak mau ganti. Awal dari air warna olinya seperti ini Mas. Nah, coba bukan oli Pak, nih. tapi bensin solar. Iya. Solarnya ini bionya itu seperti ini. Jadi setelah kita bersihkan, ini saya kopiok-kopiok gitu. Ini saya tuang gitu. Nah, ini kan dia kan warnanya kayak gini, Pak. Nah, ini kan udah mulai menyerupai ya. Aslinya tuh kayak gini, Pak. Ini ada endapan nggak Mas? Ada dong, tuh. Tuh endapannya kayak gitu tuh. Tuh. Nah, ini bagi pemakai biodiesel ya? Ya, biosolar Pak. Biosolar ya. Nah ini. Biar lebih apa? Tuh aware dan tuh bentuknya kayak gitu Pak. Ini hitamnya ini karena memang akumulasi endapan yang terjadi di filter. Berapa lama itu? Kira-kira? Ini kalau bicara ini history service-nya, ini kan belum pernah masuk sini selama 6 bulan terakhir Pak. Jadi mungkin udah lebih dari 6 bulan. Untuk 6 bulan kayak gini ya? Ya kayak gitu. Ini mungkin lebih dari 6 bulan ya Pak kalau kayak gini. Tapi paling enggak kalau kita bicara filter solar, ini ketika dia sudah terkontaminasi, kita bicara kayak filter oli Pak. Nah, kalau filter oli itu setiap kali penggantian oli mesin kan baiknya diganti. Kita pernah belah waktu dulu ya, waktu maghrib itu sampai belah filter oli, tujuannya biar tahu apa sih dalamannya filter oli kalau dia sudah dipakai untuk 5.000 km. Ternyata di dalamnya udah kotor banget kasanya. Bahannya yang dipakai filter oli dengan yang dipakai filter solar mirip. Jadi sejenis kayak kain kasa yang dia berada di dalam sini bentuknya lipatan-lipatan ya. Itu kalau dijembreng gitu bisa sampai panjang panjang Pak. Mungkin kalau diteliti lagi sama kayak kerdus itu banyak. Iya betul ya. Ya kayak gitu. Nah kita kembali Pak. Ini dia kalau sudah kotor seperti ini, itu sifatnya sebenarnya harusnya diganti baiknya kayak gitu. Nah supaya kenapa diganti? Karena kita nggak bisa menjangkau titik terdalamnya. Kita bicara masalah kotorannya saja. Kotorannya ini kalau saya di tangan seperti ini Pak, ini tuh bentuknya kayak seperti pasir loh Pak. Iya. Ini kalau kayak coba kita ambil dari bawah Mas. Kita ambil dari bawah nih ya. Kita ambil ini ada gombal nih. Nih. Ini anggapnya gombal nih. Atau menggombal nih Mas Ardi. Kain. Nah ini kita ambil secara pelan-pelan. Oke kita shred. Nah bentuknya seperti ini Pak. Nah ini kalau kita raba, ini dia kasar Pak. Nah ini yang warna hitam-hitam ini kasar nih. Tuh. Apa tidak ada hubungannya dengan tangki yang kotor juga Mas? Kayak gini. Nah tangki kotor itu kan endapan juga tuh. Betul. Di sana ya. Itu kan tentunya dari solar. Tentunya. Jadi tangki yang kotor di sana itu tentunya dari solarnya itu sendiri. Jadi solar yang sudah mengendap di tangki itu akan ikut tersedot. Jadi mungkin kalau di tangki gambaran sederhananya dia nyebar. Nah, tapi kan dia kan disedot sama pompa. Akhirnya kan karena disedot yang tadinya nyebar itu kan kesedot nyatu, Pak. Nyatunya di sini. Terkumpul di sini. Terkumpul di sini. Nah, bentuk terkumpulnya di sini ini ketika kita keluarkan hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kami sarankan sih dilakukan penggantian. Cuman tadi berbicara masalah biaya ya. Kalau kita melihat part numbernya ini kan tadi 740.000 yang original. Kalau yang enggak ori sih banyak. Ada yang mulai dari 200.000. Ada juga. Ada. Itu mulai dari 200.000 sampai dengan 350 ribuan itu non ori. Tapi kita nggak punya stok ya sayangnya. Sehingga kita tadi hanya searching browsing aja di sana harganya yang non ori itu OM lah bahasanya. OM-nya itu sebenarnya OM itu sebenarnya adalah original yang dikeluarkan oleh pabrik lain yang tidak di keluarkan oleh merek tertentu. Tidak, mereknya tidak sama dengan pabrikannya. Kalau OM. Tapi kalau yang ini biasanya kalau yang KW itu lubangnya nggak sebanyak ini, Pak. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lubang. Biasanya cuma ada 4, tapi lebih besar lubangnya. Kayak gitu. Nah, mungkin tujuannya diperbanyak lubang gini dia supaya merata nyebar. Nah, sehingga memadati masing-masing filter. Nah, kalau kembali lagi Pak ke filter ini, kalau misalnya efeknya apa kalau misalnya ini nggak diganti? Ini nggak diganti, efeknya adalah mobilnya tarikannya jadi berat. Tarikannya jadi berat. Untuk yang alirannya tadi, aliran yang dari tangki ini tadi, dia kan masuk ke dalam sini Pak. Kemudian dia akan masuk ke dalam namanya injection pump. Nah, di injection pumpnya ini dia kalau misalnya debitnya ini dia banyak yang masuk sini sementara filternya itu mampet, itu kan nanti akan tetap memaksa Pak. Akhirnya apa? Ada parsial bahan bakar yang seperti ini yang tidak tersaring.
Nah, kalau dia tidak tersaring, lewat berarti. Lewat dong. Kalau dia tidak tersaring, otomatis dia akan lewat. Bisa lewat itu tidak merusak filter, sehingga dia tarikannya berat. Bisa lewat itu merusak filter. Jadi filternya mungkin di dalamnya sini ada bisa jebol, Pak. Jebol satu celah gitu saja, dia bisa mengakibatkan gerombolan kotoran itu masuk. Efeknya nanti selain dia tarikannya berat, itu dia mempercepat kerusakan. Ada regulator yang ada di apa namanya, yang di sini, Pak. Nah, ini kan ada common rail nih, Pak. Nah, di common rail ini juga ada regulatornya. Nah, ini bisa merusak regulator, Pak. Jadi regulator itu dia sama ya, dia menjadikan stabil, tekanannya itu menjadi stabil, Pak, di area common railnya. Betul, sehingga dia rata toh, Pak, semprotannya ke 4 injektor ini. Kalau misalnya dia terjadi kelolosan apa namanya, kotoran yang lolos, kemudian dia masuk ke dalam ini apa tuh namanya, common rail, maka nanti regulator yang ada di sana itu menjadi rusak. Akhirnya tekanannya menjadi bocor. Kita pernah dapati mobil Navara tarikannya berat gara-gara regulatornya rusak. Itu pertama ya, itu yang berikutnya. Kemudian yang lainnya adalah rusaknya injection pump. Pompa injeksi bisa rusak karena pompa injeksi di sana ada kayak gini, kita bicara mirip kayak pasir. Yang kasarnya kayak pasir itu bisa merusak sistem injeksinya. Belum nanti kalau lolos masuk ke dalam injektornya, pengkabutannya jadi jelek. Betul. Kalau pengkabutannya jadi jelek, nanti turbulensinya jelek, sehingga pembakarannya jadi jelek. Akhirnya mesin itu kasar, Pak, ngeletek kasar karena apa? Pengkabutannya nggak bagus. Iya, benar. Kalau pengkabutannya nggak bagus, otomatis mesinnya kasar, kemudian tarikannya jadi berat, bahan bakarnya, gas buangnya bisa jadi ngebul. Betul. Itu nanti meremen gara-gara apa, satu part ini yang kita nggak bisa anggap remeh. Kayak gitu, Pak. Mas, di diesel sekarang itu berapa jumlah filter? Oh iya, ada yang single, ada yang double. Nah, jadi ada ini, kalau yang kita pernah dapetin itu yang NP300, itu dia ada beberapa yang sudah dilengkapi dengan double ini, Pak. Double filter. Double filter. Sebenarnya sama, fungsinya adalah untuk nyaring ya, supaya dia tadi kita kalau bicara efek, kalau filternya ini jelek, kemudian dia sampai lolos ini dari filter ini tadi, kotoran tersebut masuk ke dalam common rail, masuk ke dalam pompa injeksi, kemudian masuk ke dalam injektor. Akhirnya nanti ruang bakar menjadi lebih cepat kotor. Belum nanti kalau mobil ini memiliki EGR, EGR-nya juga bisa menjadi tersumbat karena banyaknya karbon yang terbuang, kemudian masuk menyumbat ini, Pak, saluran EGR, itu nanti banyak ininya, rentetan masalahnya. Baik. Rentetan masalah ini sebenarnya ini gara-gara salah pemilihan bahan bakar atau bagaimana? Wah, itu pertama salah pemilihan bahan bakar bisa. Kemudian yang kedua tidak diperhatikannya filter atau maintenance atau perawatan. Nah, kayak gitu. Kemudian bisa juga karena apa, Pak? Misalnya Pak Taufik yang punya mobil solar. Apa, Pak? Iya, kalau sama, ini juga sebenarnya lebih kepada maintenance ya. Nah, kalau mobil saya kan memang mobil tua, jadi untuk bahan bakarnya digunakan memang biodiesel. Kenapa Pak nggak bisa pakai ini, Pak? Saya pernah coba, Mas. Pertamina Dex. Saya pas waktu musim solar susah. Saya isi pakai Pertamina Dex. Musim solar mobil saya jadi tek gitu. Oh, malah kasar. Betul. Nah, jadi saya nggak pilih lagi sejak itu. Cuma kan memang dibatasi kan ya. Ya. Yang subsidi karena memang teknologi saya teknologi lama. Oh, betul. Nanti kalau pakai Dexlab dan teman-temannya malah tambah rusak. Rugi, Mas. rugi. Pertama rugi ya. Ya, sekarang mobil dengan teknologi lama kan tenaganya nggak gede. Dikasih Dex yang 16.000 17.000. Ya. Nggak dapat dua tenaganya sampai berapa? Ya kan nggak bisa ngejar mobil yang lain gitu. Betul, Pak. Oke, siap. Terima kasih masukannya, Pak Taufik. Ini dia. Fungsinya kita mengambil ilmu dari pengguna yang udah sepuh, Pak. Mas Ardi, di mobil lama kan ada dua tuh, filter ya? Filter ya? Ya, satu filter untuk nyaring air, yang satu lagi khusus untuk solar. Nah, kalau untuk mobil sekarang gimana, Mas? Mobil sekarang itu kebanyakan satu, Pak. Tapi satu ini dia dual fungsi, kayak gitu. Nah, kalau kita bisa baca ini, Pak, sebenarnya ini ada nih, Pak. Filter, ini susah ini dibacanya. Intinya adalah filter ini dia selain menyaring kotoran yang ada di solar, ini juga dia sebagai
pemisah air. Air itu kan dia berat jenisnya lebih berat dibandingkan dengan minyak ya. Posisinya pasti dia akan turun di bawah sini, kemudian termasuk dengan kotoran tadi. Nah, ini kalau misalnya saya ambil kayak gini, Pak. Ini saya isi. Nah, ini kemudian saya putar gini, Pak. Ini misalnya di sini ada airnya ya, Pak. Ada airnya. Biasanya sih beberapa mobil di sini dilengkapi dengan sensor juga, Pak. Indikator ya. Indikator. Sehingga dia nanti di speedonya akan muncul harus ganti filter solar kayak gitu. Biasanya di sini kita coba. Ini kalau saya buka gini, Pak. Nah, dia keluar, Pak. Keluar tuh. Satu filter ini dia bisa mempunyai banyak fungsi. Selain untuk memfilter kotoran, juga endapan yang di sini nanti bisa ditap keluar dari sini, Pak. Mas, pertanyaan nih. Biasanya indikator air yang ada di dalam filter ini itu hidup berapa lama sih di dashboard kita itu? Itu tergantung kapasitas yang ada di sini, Pak. Kita belum pernah riset ya. Itu seberapa banyak. Kalau misalnya dia nyala terus kita lepas, terus kita tuang gitu, biasanya langsung kecampur, Pak. Sehingga kita nggak tahu komposisinya berapa airnya, berapa kotorannya di sana, dan berapa minyak yang tertampung atau solarnya tertampung, sehingga ketika itu nyala ya antara dua pilihan. Pilihan pertama yang bagus adalah mengganti. Yang kedua adalah membersihkan. Kalau untuk membersihkan ya konsekuensinya kayak gini. Kita udah kopiok-kopiok kayak gini aja, ini kotorannya masih banyak yang keluar. Kayak tadi saya coba kopiok-kopiok kayak gini. Nah, ini tetap masih ada tersisa hitam-hitamnya, Pak. Kayak gitu. Tetap masih ada. Sementara kalau untuk sirkulasinya kan yang memang dia masuk sini, keluarnya pun juga dari sini. Dan kalau dibicara kita masalah bentuk ya, bentuk dengan filter olinya kan sama, Pak. Ini filter solar nih, sama filter oli kan bentuknya sama. Jadi sebenarnya masuknya dan juga keluarnya pun juga tetap sama, Pak. Sirkulasinya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Ardi. Itu pengalaman buat kita semua pengguna mobil diesel agar lebih sering lagi ya membersihkan filter dieselnya. Betul, paling enggak diganti, Pak. Diganti. Kalau misalnya memang kepepet nggak ada spare partnya ya tetap dibersihkan. Bisa dibersihkan. Kalau sarannya untuk pembersihan ya oli mesin gantinya 5.000 km ya ini dibersihkan siap 5.000 km. Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ganti ya itu tadi parameternya bisa mulai dari 10.000 km sampai dengan 20.000 km untuk yang tipe Pertamina Deck. 20.000 km itu kalau bicara masalah waktu ya rata-rata mobil-mobil kayak gini justru jarak tempuhnya biasanya jauh-jauh, Pak. Jauh-jauh. Dan itu ya umur 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun itu udah tercapai biasanya. Seperti itu, Pak Taufik. Semoga video dari kami ini bermanfaat dan juga bisa dijadikan buat teman-teman referensi untuk yang pemilik mobil-mobil diesel supaya lebih care lagi terhadap mobilnya, sehingga mobil tersebut tidak menjalar kepada yang lainnya, misalnya kayak pompa injeksinya rusak, injektornya rusak, sampai timbul suara mesin kasar, bahkan sampai bahan bakarnya yang keluar dari knalpot ngebul putih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.